Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis segitiga. Ingat ya teman-teman, segitiga itu ada yang namanya segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan ada juga yang namanya segitiga tumpul. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar segitiga di video ini. Oke, nah C ini adalah atau kita anggap sebagai sisi terpanjang pada setiap segitiga ini ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang gambar segitiga siku-siku. Di sini ada tandanya seperti ini, yang artinya ini merupakan segitiga siku-siku ya. Jadi tadi kita anggap kalau C ini adalah sisi terpanjangnya ya, sehingga kalau pada segitiga siku-siku itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sedangkan pada segitiga lancip, C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi pada segitiga tumpul, C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham ya teman-teman? Kalau masih bingung nanti bisa tanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut dulu ke slide berikutnya supaya lebih paham. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jenis segitiganya. Nah, sekarang kita tadi menganggap ya bahwa C ini adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Berarti C-nya yang mana nih? 8 ya. Kok tahu kalau 8 dari mana? Nah, ingat C adalah sisi terpanjang. Di sini ada 6, ada 7, ada 8. Nah, yang paling panjang 8 ya. Jadi anggaplah C ini sebagai 8. Oke? Nah, sekarang kita tulis rumusnya. C kuadrat titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa titik-titik? Nah, nanti di titik-titik ini kita bisa mengisi sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masukin dulu nilainya. Oke? C kuadratnya tadi 8 ya, sisi terpanjangnya. Jadi 8 kuadrat titik-titik. A-nya bisa kita gunakan 6 nih. 6 kuadrat ditambah B-nya 7 kuadrat. Tinggal kita hitung deh. Jadi 8 kuadrat itu 64, kemudian 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49. Ya, jadi 36 ditambah 49 itu 85. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. 64 dan 85. Berarti kurang dari, ya, jadi 64 ini kurang dari 85. Sehingga ini dapat dikatakan atau diketahui merupakan segitiga lancip. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Diminta lagi kita nih untuk menentukan jenis segitiganya. Ingat ya, tadi kita beranggapan bahwa C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Sekarang kita lihat segitiganya nih. Kira-kira mana sisi terpanjangnya atau C-nya, ya. Di sini ada 16, ada 12, ada 20. Jelas ya? Pasti C-nya 20 karena tadi kita beranggapan C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Oke, kita tulis lagi rumusnya seperti tadi. C kuadrat titik-titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, C kuadratnya kita masukkan 20 ya, karena sisi terpanjangnya 20. Oke, 20 kuadrat, titik-titik, A kuadratnya kita bisa masukkan angka 16 ya teman-teman. Jadi 16 kuadrat ditambah B-nya 12 ya, 12 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Jadi 20 kuadrat itu 400, 16 kuadrat itu 256, kemudian 12 kuadrat itu 144. Nah, selanjutnya 256 ditambah 144. Hasilnya 400. Nah, jelas ya teman-teman, di sini 400, berarti di sini 400 jadinya 400 tandanya sama dengan 400. Oke. Berarti apa nih? Kalau 400 sama dengan 400, berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Oke, jadi C-nya sama dengan 400 itu merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 3. Tentukan jenis segitiga berikut. Nah, kita diminta lagi untuk menentukan jenis segitiganya. Ingat, tadi C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Ya, teman-teman. Kita lihat di sini sisi terpanjangnya yang mana?
Di sini ada 2, di sini ada 4, di sini ada 6. Jelas ya, yang terpanjang 6. Oke, kita tulis rumusnya. C kuadrat titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukin nilai C-nya tadi 6. Ya, jadi 6 kuadrat titik-titik A-nya kita masukin 4 ya. Jadi 4 kuadrat ditambah B-nya kita masukin 2 nih. Jadi 2 kuadrat. Kemudian kita hitung deh. 6 kuadrat itu 36, 4 kuadrat itu 16, ditambah 2 kuadrat itu 4. Kemudian 16 ditambah 4, itu 20 ya teman-teman. Nah, kita dapatkan nih. Di sini 36, di sini 20. Berarti tandanya apa? Sama dengan lebih dari atau kurang dari? Nah, lebih dari ya teman-teman, 36 lebih dari 20. Nah, berarti tandanya apa? Jenis segitiga ini termasuk ke dalam segitiga tumpul. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Perhatikan ya, di sini ada gambar sebuah segitiga. Siku-siku ya, ada tandanya seperti ini berarti siku-siku. Rumusnya C kuadrat ya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, catatan nih ya, C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga ya. Sudah selalu diingatkan nih, C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Contoh soalnya nih, ya, apakah kelompok bilangan 3, 4, dan 5 termasuk triple Pythagoras? Nah, perhatikan teman-teman. Kita misalkan nih, C-nya 5 ya. Kenapa C-nya 5? Nah, karena C-nya ini tadi kan sisi terpanjang teman-teman ya. Kita lihat di sini ada 3, ada 4, ada 5. Ya, 5 yang paling besar ya. Kita anggap 5 ini sisi terpanjangnya. Jadi C sama dengan 5. Kemudian kita misalkan A-nya 3, kemudian B-nya 4. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya tadi 5, teman-teman. Ya, kita masukkan di sini 5. A-nya tadi 3, kita masukkan 3. B-nya tadi 4, kita masukkan 4. Sehingga tinggal kita hitung nih. 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kuadrat itu 16. Kemudian di sini 25 sama dengan 25 ya. 9 tambah 16 itu 25. Jadi ruas kanan dan ruas kiri sama. Sehingga ini merupakan triple Pythagoras ya. Kalau ruas kanan dan ruas kiri berbeda itu bukan triple Pythagoras. Seperti itu ya teman-teman. Contoh lagi nih supaya lebih paham. Suatu bingkai jendela memiliki tinggi 408 cm, panjangnya 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Oke, tunjukkan bahwa bingkai jendela tersebut berbentuk persegi panjang. Ya, nah di sini ada gambarnya nih teman-teman. Sekarang kita kerjakan ya. Kita perhatikan di sini ada tandanya seperti ini. Berarti dia siku-siku. Sisi yang berhadapan berarti mana? 525 cm ya. Di sini kalau ada yang masih bingung nih, bisa lihat di video sebelumnya ya teman-teman. Di situ sudah dibahas secara detail. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa syarat dari segitiga siku-siku di slide sebelumnya itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, C itu adalah sisi terpanjangnya. Perhatikan segitiga ini ya teman-teman. Di sini ada 306, di sini ada 408, di sini ada 525. Berarti sisi terpanjangnya adalah 525. Jadi kita anggap C ini 525 cm. Oke, kita masukin nilainya nih. Jadi 525 kuadrat sama dengan A-nya kita anggap 408 ya. 408 kuadrat ditambah B-nya kita anggap 306. Ya, jadi di sini 306 kuadrat. Oke, tinggal kita kerjakan ya. Jadi 525 kuadrat itu 275.625. Kemudian 408 kuadrat itu 166.464. Kemudian 306 kuadrat itu 93.636. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. 166.464 ditambah 93.636. Bisa menggunakan susun ke bawah ya teman-teman. Jawabannya 260.100. Beda ya, ruas kanan dan ruas kiri berbeda.
ya. Yang sini 275.625. Tidak sama dengan ya, karena ruas kanan dan ruas kiri berbeda. Sehingga apa? Bingkai jendela ini bukan berbentuk persegi panjang ya, karena jawabannya tadi ruas kanan dan ruas kiri berbeda, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan kita di video kali ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.